Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Berikan sorak-sorai meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan ke kepala, kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Kembali kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada Tuhan. Untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Buat pemeliharaan Tuhan atas setiap kami Bapa. Hingga saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan pimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Layakkan setiap kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Berkati setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Juga umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan yang mengikuti streaming pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati, Kau lawat setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Ke dalam satu nama yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Datanglah kebaiknya. Yeah. Oh, yeah. Datanglah kebahagiaan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, yeah. Katakan sama-sama. Datanglah kebahagiaan dengan hati bersyukur dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah. Bersyukurlah, oh yeah. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya
maka bersyukurlah. Yeay, tetap bersyukur dan terus kepada Tuhan. Amin. Masih mau nama Tuhan, biar bumi akan berlalu, tetap firman Tuhan. Haleluya, Jesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badaimu menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badaimu menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap
orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini Engkau ada bersama kami Tuhan. Karena Kau mengasihi, Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu yang rindu akan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati bait-Mu yang kudus. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, amin. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari pujikan dengan segenap hatimu. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Benar Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang mau cinta Yesus katakan haleluya.
Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kiara lama yara lama shikara lama takayara lama. Ini ungkapan setiap hati kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, lawatan-Mu atas setiap kami Bapa. Kau lawat setiap hati kami yang rindu hadirat-Mu Tuhan. Yang rindu jamahan-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kiaralah mayaralama, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapakku, haleluya. Haleluya. Jamban sekarang berjagalah, amin. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan perlindungan dalam sabda Allah. Pujikan dengan segenap hatimu. Jamban sekarang berjagalah, amin. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan perlindungan dalam sabda. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Jamban sekarang berjagalah ya Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan perlindungan dalam sabda. Mari buka kedua tanganmu, katakan Jamban sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan perlindungan dalam sabda. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Jamban sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan perlindungan dalam sabda.
Jemaat kita sembah Tuhan lebih dalam lagi pada pagi hari. Mari kita angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Tuhan, Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Di tengah keadaan kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. ada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari jemaat nyanyikan sama-sama dengan imanmu. Lebih baik satu hari, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama katakan, lebih baik, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, haleluya. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari jemaat, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan lebih baik, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan kami menikmati semua kemurahan-Mu, Yesus. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih baik di pelataran-Mu, Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Sebab Kau Raja kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Pada hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Mungkin ada yang di rumah, Tuhan. Tapi kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang. Kami tahu hadirat-Mu kami rasakan dimanapun kami berada. Pada saat hati kami siap, pada saat hati kami rindu,
Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kuasa firman Tuhan, kuasa puji-pujian dapat menembus waktu, menembus jarak, menembus tempat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata atas kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sebenarnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas kami. Roh Kudus, Engkau beri pengertian kepada kami mengenai firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga kami dapat menangkapnya, kami dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua jemaat yang percaya katakan, Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya bersyukur, saya berterima kasih untuk kita semua di tengah-tengah kita menghadapi masalah, bencana, penyakit. Kita percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Wajar kita takut, wajar kita khawatir, tetapi mari kita tidak tinggal dalam kekhawatiran, mari kita tidak tinggal dalam ketakutan. Amin. Pada saat takut melanda, pada saat kekhawatiran melanda, mari kita pandang Yesus. Amin. Kita pandang Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Pada hari ini saya ingin berbicara mengenai satu hal yang sangat penting sekali untuk kita semua. Slide-nya bisa ditampilkan. Kita akan belajar mengenai trust. Mempercayai saudara. Katakan sama-sama trust. Ya, ini agak mirip-mirip sama trasi ya. Kalau orang, ya apa cara nih bilang trust? Trust. Tapi jangan si dikasih ya. Sama-sama katakan trust. Mempercayai. Dalam bahasa Inggris ada dua kata, percaya atau mempercayai. Yang pertama believe, yang kedua trust. Believe itu lebih kepada bagaimana kita percaya kepada satu pribadi. Ini cara gampangnya aja, percaya kepada satu pribadi. Kalau trust, mempercayakan. Ada namanya believe in, ada namanya trust in. Believe in adalah saya percaya kepada, contoh, I believe in God. Saya percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga trust in. Trust itu aku mempercayakan. Jadi objeknya beda, saudara. Kira-kira begitu. Ada believe, ada trust. Ada believe in, ada trust in. Kalau bahasa Indonesia, cuman bedanya percaya dan ditambahin imbuhan mempercayakan. Suatu saat 9 April 2018, saya bersama Pak Rebet dari Gading Serpong Tangerang menuju Surabaya untuk memulai pelayanan di Surabaya, saudara. Penuh air mata, penuh kesedihan. Di sepanjang jalan tol itu, sepanjang jalan kenangan itu saudara. Tol Cikampek, tol aduh apa lagi itu. Nah yang menarik adalah pada saat kita ngedrive, pada saat kita naik mobil di tol itu saudara, banyak tol-tol baru saudara yang belum pernah kita lewati saudara. Banyak tol-tol baru yang mana sebenarnya, jadi pada saat itu yang nyetir hanya Pak Rebet karena dia merasa kuat saudara. Saya bilang mau gantian enggak? Saya bilang enggak, jangan remehkan saya gitu kan. Dia bilang oke. Ada tol-tol baru yang sebelumnya kita tidak pernah lewati atau kita tidak pernah ketahui sebelumnya. Maka kita mengandalkan yang namanya Google Map, GPS saudara. Kita mengandalkan yang namanya Google Map, GPS saudara. Kita bergantung dengan navigasi Google Map itu saudara, supaya sampai kepada tujuan. Ingat, pada saat itu banyak tol baru, kita belum pernah melewatinya saudara. Apa hubungannya dengan trust, believe, dengan percaya, mempercayai? Kita percaya bahwa Google Map itu adalah alat navigasi yang canggih. Tetapi kita juga mempercayai Google Map untuk menuntun langkah kita sampai di Surabaya. Seringkali dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, kita percaya ya Tuhan adalah Tuhan yang mati di kayu salib. Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Tetapi kita kurang bisa mempercayakan Tuhan menuntun langkah kita. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mempercayakan kehidupan kita dituntun
oleh Tuhan. Sekali lagi, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mempercayakan kehidupan kita dituntun oleh Tuhan langkah demi langkah. Oleh sebab itu mari kita trust kepada Tuhan pada hari ini. Kenapa? Karena manusia terbatas, saudara. Besok apa yang terjadi aja kita nggak tahu. Setelah ibadah selesai aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Sikil ketatap aja lo. Wah, loro nih minta ampun, saudara. Pernah kakinya ketatap ujung kursi? Vendo tuh kemarin kakinya ketatap, saudara. Waduh, katanya saudara. Saya pernah, saudara, kaki ujung jari saya ketatap sama kaki meja. Waduh, antara kepala dan kaki ini sakit, saudara. Sakitnya minta ampun. Makanya kita nggak bisa berjalan sendiri, saudara. Hari ini banyak hal-hal besar yang di-cancel, perusahaan, acara, konser di-cancel. Karena apa? Karena ada sebuah virus yang melanda, saudara. Sehingga semua di-cancel. Begitu rapuhnya kita, saudara. Besok kita pamer, hari ini kita bisa hancur, saudara. Kenapa? Karena kita tidak bisa berjalan sendiri dalam Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan. Kita perlu mempercayai Tuhan dalam setiap langkah kita. Menuntun kita. Karena apa? Loh kok Tuhan? Iya, karena Tuhan itu pencipta kita. Suatu saat ada sebuah mobil Ford yang rusak, saudara. Tiba-tiba ada pengendaranya tidak bisa memperbaiki, tiba-tiba ada seorang pria datang, lalu seorang pria ini memperbaiki mobil merek Ford. Kalau mama saya bilang Ford, saudara, karena dia nggak bisa ngomong Ford. Ford itu diperbaiki sebentar, langsung nyala, saudara. Pada saat kenalan dikatakan, perkenalkan nama saya Henry Ford, pencipta dari mobil Ford, saudara. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena Tuhan pencipta kita. Tuhan tahu. Kan kita malas nih baca manual booknya ya, Alkitab. Makanya kita harus membaca manual book kita, Alkitab. Tuhan tahu, makanya kita harus trust, mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita kemarin salah, besok bisa salah lagi. Kita adalah manusia yang tidak layak sebenarnya. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan mengasihi kita, maka kita dikasihinya dan kita ditolong olehnya. Amin, saudara. Lalu mempercayai yang bagaimana? Trust yang bagaimana? Next slide. Mempercayai yang bagaimana yang perlu kita lakukan, saudara. Next slide. Mari kita buka dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Begini bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam lakumu, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal itu adalah kitab hikmat, saudara. Kitab wisdom. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk menuntun langkah kita. Hikmat adalah membaca apa yang sedang terjadi dan kemampuan untuk merespon hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesimpulannya adalah hikmat membuat kita efektif dalam memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kalau kita punya hikmat, maka kita bisa efektif dalam kehidupan ini. Ada tuntunan dalam kehidupan ini pada saat kita punya hikmat, saudara. Ada beda antara pengetahuan, hikmat, sama lihai, saudara. Pengetahuan kita tahu, tapi kita tidak cukup tenaga atau tidak cukup kesadaran untuk membuahinya. Contoh, saya pernah lihat ada seorang dokter ngerokok, saudara. Ada seorang dokter merokok. Dia tahu sebagai seorang dokter kalau merokok itu tidak sehat. Tetapi itu sekedar pengetahuan. Tetapi ada hikmat, saudara, yang melebihi pengetahuan. Di mana pada saat kita ada masalah, kita berdoa, lalu kita memiliki jalan keluar.
Pada saat kita sedang naik mobil, ada masalah, kita berdoa sama Tuhan, tiba-tiba ada jalan keluar. Itu hikmat, saudara. Lah lihai apa? Lihai itu pinter, tapi yang kita sebut sebagai ini. Hikmat duniawi, hikmat dunia. Tapi wisdom, hikmat, ada hikmat surga, hikmat dunia. Kalau hikmat dunia namanya lihai. Lihai itu begini, saudara. Untuk menyelesaikan masalah, gimana caranya supaya berhasil? Wah, aku nyogok kanan, nyogok kiri, jatuhin kanan, jatuhin kiri. Pinter. Bedanya hikmat adalah begini. Pada saat kita mempraktekkan hikmat dari Tuhan, maka sesuatu baik yang terjadi. Kita menjadi lebih bijak dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Alkitab, kitab Amsal, mengajarkan bagaimana kita berhikmat, saudara. Mengajarkan bagaimana supaya kita memiliki hikmat surgawi itu, saudara. Pada saat ada masalah, kita dituntun oleh hikmat surgawi itu. Makanya Salomo berkata begini, aku tidak mau kekayaan Tuhan, tapi aku mau hikmat. Salomo, aku nggak mau kaya, tapi aku mau hikmat. Tetapi tercatat bahwa Salomo adalah raja terkaya yang pernah ada. Oleh sebab itu, pada hari ini, bagi saudara yang ingin supaya Tuhan memberkati, berdoalah supaya engkau memiliki apa? Hikmat. Makanya kita perlu hikmat lebih supaya kita diberkati. Bukan berkat lebih, saudara. Kita perlu hikmat supaya kita bisa diberkati, saudara. Hikmat lebih. Pada saat saya bekerja, saya harus lakukan A, B, C, D. Tuhan menuntun, hikmat Tuhan ada. Nah, lalu hikmat yang bagaimana yang Amsal katakan mengenai mempercayai Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Pada ayat 5 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Perhatikan kata segenap, katakan sama-sama segenap. Bisa slide. Mempercayai Tuhan, Amsal bilang kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap, saudara. Dengan segenap hati kita. Kita diminta percaya kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap. Segenap artinya sepenuh. Artinya menyerahkan seluruhnya dan membebankan seluruhnya kepada Tuhan. Bahasa aslinya berkata begini. Menyerahkan dan membebankan semuanya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap. Nah, saya ada ilustrasi. Pak Markus, saya boleh minta tolong, boleh ambilkan saya satu kursi. Terima kasih Pak Markus. Beri tepuk tangan buat Pak Markus. Hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Makasih ya Pak ya. Minggu depan Pak Markus akan khotbah, nanti saya yang kebagian ngambilin kursi buat Pak Markus. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Segenap. Mempercayakan dengan apa? Segenap, saudara. Kalau kita nggak percaya, saudara, dengan segenap, maka kita tidak akan memberikan seluruhnya, membebankan seluruhnya. Kalau saya nggak percaya kursi ini bisa dengan segenap kemampuannya menahan beban badan saya, maka saya duduknya begini, saudara. Atau saya percaya setengah-setengah. Saya duduknya begini, saudara. Kenapa saya duduknya begini? Karena saya tidak percaya bahwa kursi ini bisa menanggung beban saya. Tetapi kalau kita percaya bahwa kursi ini sanggup mempercayai kursi ini dengan segala apa yang kita punya, dengan berat badan saya percaya kursi ini dengan segenap, dengan seluruhnya, maka saya duduknya tidak akan begini, atau begini, atau begini, atau begini, tetapi begini, saudara. Sambil ningkrang. Nggak sopan di gereja ningkrang. Saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya kepada kursi ini dengan segenap hati. Karena apa? Karena kursi ini mampu. Begitu dengan Tuhan, saudara. Pada saat Tuhan
kita percaya dengan segenap, maka kita harus menaruh seluruh beban kita kepada Tuhan. Tidak mempercayakan setengah-setengah, atau bahkan kita tidak duduk. Tetapi mari kita percaya dengan segenap hati kita, saudara. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu adalah sebuah perintah, saudara. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Seringkali kita mau Tuhan tuntun kita setelah kita mencoba berbagai hal. Setelah gagal, baru kita datang kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap. Makanya susah, saudara. Makanya kita bilang, iya saya percaya Tuhan. Tapi saya tidak mempercayai Tuhan menuntun langkah saya. Kenapa? Karena kita tidak percaya Tuhan dengan segenap hidup kita. Tandanya gimana? Tandanya kita nggak percaya Tuhan segenap hidup kita. Pada saat kita ada masalah, kita nggak datang ke Tuhan dulu, tapi kita coba A, B, C, D, setelah gagal baru datang kepada Tuhan. Kita percaya, tapi tidak mempercayainya. Tandanya apa? Kita pakai cara duniawi dulu, baru kita pakai cara Tuhan. Seringkali kita melakukan ini, dan seringkali kita tidak sadar, saudara. Kita datang kepada hal lain dulu, saudara. Saya mau tanya, kalau penting, pasti kita datang duluan, saudara. Kalau kita anggap Tuhan penting, kalau Tuhan, kita percaya Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita datang duluan. Yang penting yang akan kita datengin duluan. Sekali lagi, yang penting akan kita datengin duluan, saudara. Kalau ada masalah, kalau kita anggap Tuhan penting, maka kita datang kepada Tuhan dahulu, bukan kepada yang lain, saudara. Kita pergi ke hal yang paling penting dulu, yang paling kita percayai dulu. Tetapi seringkali kita bilang kita percaya Tuhan, tapi pada saat ada masalah kita bilang, oh saya percaya Tuhan. Kalau pada saat ada masalah, kita datang ke tempat lain dulu. Sekali lagi, kalau penting, kamu harus datang kepada Tuhan dahulu, saudara. Tapi kita enggak, ada yang datang ke dukun dulu, ada datang ke orang, kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta, enggak apa-apa, nanti saya pakai lagi. Kita minta hikmat dari Tuhan, hikmat dari orang. Bahkan yang bikin semua adalah begini. Kita minta hikmat kepada hamba Tuhan. Kesembuhan, hamba Tuhan yang menyembuhkan. Hamba Tuhan yang bisa membuat kita rebah. Kelihatannya kita bergantung kepada Tuhan. Tapi sebenarnya coba kita pikir. Kita bergantung kepada pendetanya atau bergantung kepada Tuhannya? KKR kesembuhan. Di satu sisi ada KKR pengajaran. Kita datang kemana? KKR kesembuhan. Kita datang tanda kutip ke pendeta dulu. Agak rancu sebenarnya, agak abu-abu. Tetapi saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau datang dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan tubuhmu kepada Tuhan dahulu, saudara. Kita datang kepada pendeta, doakan saya. Suatu saat saudara, saya berdoa kepada seorang, saya berdoa, oh ya saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menyucikan, kau pakai obat-obatan, haleluya, amin. Terus dia ngomong gitu, udah Pak, gitu aja, lo mau gimana? Mau saya semprot pakai air kudus saya? Kadangkala kita datang kepada orang lain, kepada hamba Tuhan, tapi kita lupa, kita punya akses langsung. Saya selalu katakan, Tuhan sejauh doa kita. Oleh sebab itu kita harus bersandar dengan segenap. Kita jangan pergi ke orang lain, kita jangan pergi ke pendeta, kita konsul boleh. Tapi kita harus datang kepada Tuhan dahulu. Engkau hadapkan dirimu kepada Tuhan, engkau duduk diam di kaki Tuhan. Maka hikmat Tuhan akan datang dengan segenap hatimu yang penting. Saat hatimu percaya, maka seluruh hidupmu percaya sepenuhnya. Bagaimana supaya kita percaya penuh kepada Tuhan? Ayat 5b dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Bagaimana kita bisa percaya sepenuhnya? Amsal mengatakan jangan bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Karena pengetahuan kita penuh dosa, penuh prasangka, penuh penghakiman, penuh kenegatifan, terkontaminasi saudara. Hoax. Kita tuh gampang berprasangka buruk. Ada om-om ya jalan ya sama anaknya gitu ya. Bapak sama anaknya, om-om jalan sama ABG. Kita tuh selalu ya, minggu lalu saya katakan, keburukan 1 dan 2 keburukan menutup 8 dan 9 kebaikan. 1 dan 2 keburukan menutup 8 dan 9 keburukan. Kita tuh perlu prasangka. Kita penuh prasangka negatif, penuh dosa, gosip, gibah, wah itu nikmat saudara. Nikmat sekali pada saat kita ngomongin orang. Makanya Alkitab mengatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita minta Tuhan, segenap hati kita, maka Tuhan akan memberi pengertian. Ada orang tanya kepada saya, lalu otak dipakai apa? Otak tetap dipakai saudara. Kalau otak nggak dipakai, maka kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Tapi otak kita pakai di bawah pengaruh firman Tuhan saudara. Tetap kita punya hikmat, tetap kita pakai otak kita di bawah pengaruh firman Tuhan. Karena kita terkontaminasi. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saat kita percaya sepenuhnya, tapi kita tidak bersandar, maka kita akan capek saudara. Saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tapi kita tidak bersandar, maka kita capek. Oleh sebab itu kita harus bersandar. Bisa nyamping, seenakmu aja, bisa kiri, tapi kita bersandar kepada pengetahuan Tuhan, pengertian Tuhan, hikmat Tuhan. Jangan engkau bersandar kepada pengetahuanmu sendiri, nggak nyambung. Engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tapi engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, maka engkau akan capek, saudara. Kenapa? Kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, engkau harus bergantung pada pengertian dan hikmat Tuhan, maka duduknya enak. Atau kita mau coba minggu depan atau kapan, kita nggak usah pakai sandaran ya semua ya, gimana? Capek kan? Capek saudara, boyo, pegel. Jadi segenap hatimu. Bagaimana caranya? Engkau harus bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandar pada pengertianmu sendiri tidak boleh, saudara. Engkau harus bersandar kepada pengertian Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita tidak boleh gabungan. Bersandar pada pengertian sendiri plus bersandar kepada pengetahuan Tuhan, pada hikmat Tuhan. Alkitab mengatakan tidak boleh mendua hati, double minded. Tidak boleh mendua hati. Kenapa saudara? Pada saat kita mendua hati, kita menggabungkan cara-cara duniawi dengan cara-cara Tuhan. Saya sudah berdoa, sudah konsultasi kepada hamba Tuhan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena engkau double minded, karena engkau pikiran mendua. Satu, pakai cara Tuhan, Minggu pakai cara Tuhan, Senin sampai Sabtu pakai cara duniawi, double minded. Seperti engkau duduk bersandar, tapi setengah saudara. Berapa lama kita bisa seperti ini? Kita akan jatuh saudara. Berapa lama kita bisa seperti ini? Maka kita akan jatuh. Oleh sebab itu kita tidak boleh double minded saudara. Percaya dengan segenap hati bagaimana, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan campurkan antara hikmat duniawi dengan hikmat surgawi saudara. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa. Saya pernah kasih ilustrasi ini bagaimana pilot, dia hanya bisa melihat sepandang mata saudara. Tetapi menara pengawas bisa melihat seluruh keadaan di sekeliling pesawat itu saudara. Begitulah juga mata Tuhan. Mata Tuhan bisa melihat ke seluruh keadaan kita, tetapi kita hanya bisa melihat dari mata memandang saja saudara. Suatu saat teman saya pernah ceritakan, teman saya punya anjing saudara.
Anjingnya besar, saudara. Ada di halaman belakangnya. Anjingnya kalau nggak salah herder atau pitbull gitu, saudara. Besar, saudara. Tapi lucu, bukan lucu, serem sih. Cuman friendly dia. Biasa bukan dijadikan anjing penjaga, tapi anjing rumahan, anjing keluarga. Pada saat saya datang, dia diikat di sebuah pohon. Pada saat saya datang, anjing itu senang, saudara. Wah, temanku gitu kan. Anjing itu senang. Tapi begitu anjing senang, dia mulai berputar-putar, saudara. Berputar-putarnya lawan arus. Sehingga apa? Sehingga dia makin lama makin berputar tanpa dia sadari. Makin lama ikatannya makin pendek. Makin lama ikatannya makin pendek. Saya mencoba, ayo ikuti saya. Nggak mau dia. Dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Waduh, dia begini ya, memang dasar anjing. Kayak gitu kan. Wah, berkeliling. Saya bilang, ayo sini. Nggak mau ngikutin saya, saudara. Jadi saya kayak orang gila, saya lari ke sana, anjingnya gini, saudara. Kenapa? Saya pengen kasih pengertian saya ke anjing. Kalau kamu begitu terus, kamu akan terjerat. Tapi dia, karena saking semangatnya, aku tahu, aku sekarang lagi senang, aku mau main-main, segala macam. Sampai satu titik, saudara. Ada bunyi gini. Muka memelas. Segera setelah itu, saudara, dari mata anjing, saya menjadi penting. Saya menjadi signifikan di dalam keadaan itu. Anjing itu nolong saya, pengen saya nolong dia. Dia kejerat, saudara. Dengan tiba-tiba anjing itu tolong, aku sudah terjerat dalam pengertianku sendiri. Karena saya baik hati dan tidak sombong, saya coba untuk memperbaikinya dan anjing itu bisa main lagi, saudara. Seringkali kita begitu, saudara. Tuhan ingin mengarahkan dengan hikmat ilahi, tapi kita tidak percaya dengan segenap hati kita, tapi kita bersandar kepada pengertian kita, dan kita terjerat sampai kita nggak bilang, Tuhan tolong, aku terjerat, aku keblosok, Tuhan tolong aku. Yang pertama, saudara, dengan segenap hati, mempercayai dengan segenap. Jangan seperti anjing itu. Begitu terjerat, tiba-tiba saya menjadi penting. Saya menjadi yang utama. Saya menjadi signifikan. Mari kita membuat Tuhan yang utama dari awal. Membuat Tuhan signifikan dari awal. Pertama, kita harus mempercayai Tuhan dengan apa? Segenap. Sama-sama katakan. Yang kedua, di ayat 6 berkata begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan kalimat, akuilah dia di dalam segala lakumu. Yang kedua, next slide, selain sepenuhnya, selain segenap kita mempercayai Tuhan, kita juga harus selaras, saudara. Katakan sama-sama selaras. Yang pertama segenap, yang kedua selaras. Akuilah dia dengan dalam segala lakumu. Akuilah dia dalam segala lakumu, selaras dengan laku kita. Tuhan, firman Tuhan selaras dengan laku kita, saudara. Akui dia, tidak hanya mengatakan selamat pagi Tuhan, setelah itu hidup saya, terserah saya, tidak hanya hari Minggu saja, setelah Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, oh ini hidup saya, Tuhan hanya hari Minggu. Makanya saya katakan, seringkali kita membatalkan apa yang kita dapat di hari Minggu, di hari Senin. Iman kita ketinggalan di bangku. Iman kita taruh di tempat parkir. Setelah itu kita ambil lagi, kita pakai lagi di hari Minggu. Kenapa? Karena kita tidak mengakui Tuhan
dalam segala laku kita. Kita nggak selaras dengan Tuhan. Maksudnya mengakui itu gimana? Mengakui siapa dia. Suatu saat, contoh nih ilustrasi. Kalau ada wanita single atau pria single, dia akan mengatur hidupnya sendiri. Dia mau belanja sendiri, dia mau memutuskan dirinya sendiri, dia mau pergi kemana, paling izin orang tua. Kalau sudah dewasa nggak perlu izin-izin, dia mau kemana, dia terus ada bisnis, dia memutuskan sendiri. Tetapi sekali dia menikah dan berkomitmen mengakui bahwa dia sekarang punya suami si wanita ini, maka dia harus mengakui suaminya sepanjang hidupnya, saudara. Bu, kita mau ada ibadah retreat ini. Ibu gimana mau ikut? Kalau dulu, oh saya siap. Teman saya, saudara, membatalkan ujian kuliahnya demi waktu itu ada gempa di Padang. Langsung dia berangkat saat itu juga. Tetapi pada saat menikah, Bu, kita ada retreat di gereja. Gimana? Pasti dia akan ngomong apa? Tanya suami dulu. Tanya suami dulu. Kenapa? Karena suaminya harus diakui di sepanjang hidupnya dia. Begitulah dengan Tuhan. Selain kita percaya dengan segenap hati kita, dengan tidak bersandar kepada pengertian kita, kita harus akui Tuhan dalam segala laku kita. Seberapa luas diakuinya dalam segala lakumu. Kali bahasa Inggrisnya bilang, in all your ways. Kemana kamu jalan, akui Tuhan. Saya itu ada di sini yang tidak tahu berapa jumlah uangnya di bank. Ada? Siapa tahu kaya banget ya, atau enggak, ya enggak punya banget gitu ya. Ada? Kalau saya ngomong bank nih, saya ingat Bu Nike kemarin ngasih foto BPKB, saudara. Dikatakan begini, semua libur sekolah kecuali yang ini, sekolahnya enggak libur. BPKB-nya maksudnya, bisa tahu ya, digadein maksudnya. Jadi enggak, itu kan artinya disekolahin. Ya. Bagi yang mengerti saja ya ini ya, orang yang levelnya tinggi yang mengerti, saudara. Ada di sini yang enggak tahu jumlah uangnya di bank? Tahu ya, kecuali Anda sangat kaya, mungkin Anda lupa gitu. Saya tahu, saudara, uang saya di bank. Pada saat saya bikin transaksi, kemarin saya beli Indomie, 1 kardus untuk persediaan di rumah. Saya tahu uang saya tinggal berapa, kalau dibeliin Indomie jadinya berapa. Saya nggak perlu telepon di bank untuk katakan, Bang BCA, tinggal berapa uang saya nggak perlu gitu. Tetapi apa? Saya akui di dalam pemikiran saya, Bang nyimpen uang saya segini. Itu loh, saudara. Kita nggak perlu mikir, kita nggak perlu apalan, tetapi selalu ada di kepala kita. Uang kita di bank berapa, kita selalu tahu. Kalau dibeliin ini sisa berapa, saya tabung jadi berapa, saya tahu. Begitulah dengan mengakui Tuhan. Dalam segala lakumu, engkau tahu bahwa ada Tuhan, makanya engkau akui terus. Engkau nggak perlu tanya pendeta, Pak Pendeta, kalau begini gimana ya? Harusnya melalui firman Tuhan dan doa, kita tahu bagaimana kita harus bertindak dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mengakui Tuhan dalam laku kita? Apakah kita mengakui kita? Diakui dalam pikiran kita. Ya, tapi saya nggak tahu gimana caranya supaya saya mengakui Tuhan dalam laku kita. Gampang, saudara. Kita terapkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan doa. Sekali lagi, kita terapkan membaca firman Tuhan dan doa. Yang banyak di antara kita yang tidak menggunakan hal ini pada saat memutuskan sesuatu. Kita datang ke gereja, dengar khotbah, tapi kita nggak pernah pakai saat mengambil keputusan. Lalu ada yang nanya ke saya,
Tapi kan Alkitab gak menjelaskan ke saya semua mengenai saham naik, saham turun, mengenai saya punya usaha bengkel. Gak membahas busi itu rusaknya berapa lama. Kulaan itu yang enak bagaimana, gak membahas. Oh iya, makanya saya bilang firman Tuhan dan doa. Pada saat kita membaca firman Tuhan, hikmat Tuhan terus tertumpuk dalam diri kita. Pada saat kita doalah, Roh Kudus akan mengartikannya dan membuat spesifik buat kita. Bisa nangkep ya? Kita berkata tuh, wah firman Tuhan hari ini bukan buat saya, simpen aja. Pada saat kita nanti ada masalah, kita berdoa, Roh Kudus akan mencari di perpustakaan, lalu akan memunculkannya. Makanya saya bilang, firman Tuhan dan doa, nggak bisa cuma doa aja loh. Bahannya apa? Masa kita mau bikin kue cuma punya blender, nggak ada tepung, nggak ada telur, punya oven aja apa yang di ini. Tuhan akan memberikan secara spesifik, Roh Kudus akan menuntun kita pada saat kita berdoa. Oh, saham naik, saham itu. Ada satu pendeta dengan berani, saudara, bilang begini. Minggu depan yang punya saham, beli saham ini, set. Banyak yang gak percaya, ada yang percaya. Dan akhirnya saham itu naik, saudara, dan banyak orang jadi kaya mendadak. Kenapa? Karena orang ini dekat dengan Tuhan. Kalau gak yakin, jangan lakukan itu. Kalau gak yakin, saya gak akan lakukan itu. Kenapa? Firman Tuhan mendukung kita pada saat kita berdoa, Roh Kudus akan menspesifikkan kita. Amin, saudara. Roh Kudus akan bikin kita spesifik, saudara. Suatu saat, saya waktu kecil, saya suka maling belimbing, saudara. Saya suka maling belimbing. Karena belimbing di tempat saya waktu kecil itu di Bali, besar-besar, saudara. Dan atas kehendak Tuhan ya, dahannya itu keluar gini, saudara. Wah ini Tuhan ini. Gitu, enggak bercanda, saudara. Ini dari Tuhan ini, enggak, saudara. Tetapi, saudara, setiap ada belimbing yang udah menguning, saudara, saya berperang di dalam roh, apakah saya harus mengambil atau tidak. Saya juga berperang dengan teman-teman saya cepet-cepetan lari, tetapi ini, saudara. Begitu saya dari jauh tahu ada belimbing kuning, saya lari, saudara, saya tuju fokus ke belimbing itu, saya lompat, saya ambil tas maling belimbing. Tetapi yang ingin saya katakan apa? Pada saat kita baca firman Tuhan, kita doa, Roh Kudus membantu. Roh Kudus akan menspesifikkan. Ada satu titik, ada satu jalan di mana kita bisa raih tujuan kita, saudara. Amin, saudara. Oleh sebab itu, akui Tuhan di dalam segala lakumu. Dengarkan firman Tuhan saat ini. Butuh nggak butuh, suatu saat Roh Kudus akan memberikan kepada kita. Ini loh maksudnya waktu itu. Pernah nggak pada saat kita mungkin lagi masak, lagi setrika, lagi nyetir mobil, tiba-tiba ingat, oh iya ya, waktu itu begini. Nah itu, saudara. Hikmat Tuhan akan ada dalam diri kita. Saat kita segenap dan selaras. Dikatakan dalam 6b begini, maka ia akan meluruskan jalanmu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pemikiran sendiri dan mengakui dalam segala laku kita, Dia yang akan meluruskan. Dikatakan maka ia akan meluruskan jalanmu, saudara. Bukan kita yang akan meluruskan jalan kita. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita yang penuh dosa, jalan kita yang penuh kemunafikan, saudara. Jalan kita yang penuh terjal itu, saudara. Jalan kita yang mungkin kita tidak berarah. Tuhan sendiri yang akan meluruskan pada saat kita melakukan hal-hal yang di atas. Dalam konsep bahasa aslinya, saudara, meluruskan jalan itu ada. Membuat jalan itu menjadi rata. Menyingkirkan penghalang agar jalan mencapai tujuan. Saat kita jalan banyak halangan dalam kehidupan ini. Tetapi pada saat kita melakukan ini, hikmat Tuhan ada dan Tuhan akan meluruskan jalan kita, saudara. Permasalahan apapun, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Bukan menyelesaikan, saudara. Meluruskan supaya respon kita baik dan kita akhirnya menyelesaikan, saudara. Badai
pasti berlalu. Bukan badai, cepat berlalu, cepat ya kita puji Tuhan, saudara. Pada saat itu, saudara, mari kita undang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, saudara. Suatu saat, saudara, saya diundang ke daerah Kalimantan kalau nggak salah. Di sebuah pedalaman, saudara, di Kalimantan Tengah. Pada saat ke sana, saya nggak tahu jalannya yang mana yang harus saya. Jadi saya naik mobil, saudara, double gardan gitu. Ke pedalaman, ada satu titik, saudara, di mana ada yang jemput. Pada saat ada yang jemput, saya aman. Suatu saat ada satu daerah, saudara, yang lumpurnya itu tinggi banget, saudara. Kita naik motor, saudara. Karena dia yang jemput, orang yang tahu jalan, maka dia bisa cari arah jalan alternatif, saudara. Kalau kita pikir, saudara, begitulah Tuhan. Pada saat kita percaya dengan segenap, percaya dengan selaras, kita minta Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita, sehingga pada saat kita buntu, Tuhan akan memberikan jalan alternatif yang pada kita. Amin, saudara. Pada saat kita buntu, Tuhan akan memberikan jalan alternatif. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa bertahan, saudara. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa melakukan perkara besar dalam kehidupan ini. Pada saat kita percaya dengan segenap dan selaras, maka kita akan memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Ayat 7 berkata, ayat 7 kesimpulannya, saudara, dan ayat 8 dikatakan begini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi dari semuanya itu, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dari kesemuanya itu yang kita baca, disimpulkan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, saudara. Maka ayat 8 menjadi bagian kita. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, saudara. Saudara, virus corona menerpa kita. Kita nggak tahu siapa yang terinfeksi, kita saling curiga. Tapi mari pada hari ini, pada saat kita khawatir, pada saat kita takut, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan dengan segenap, dengan selaras, saudara. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan, kita tidak boleh tinggal dalam kekhawatiran. Amin, saudara. Kita terus mau memandang Tuhan. Saya kemarin bikin podcast judulnya, Jaga Iman, Jaga Imun. Bukan inul ya, imun. Jaga iman kita dan jaga imunitas kita. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga percaya Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk menjaga imunitas kita. Bukan cuma kita, tapi orang-orang sekeliling kita. Kita nggak boleh sembarangan, saudara. Terakhir, saudara, 5 menit lagi. Siapa yang tahu film Titanic di sini? Titanic. Nah, bahasa Surabaya, Titanic. Titanic itu tahun, ya itulah ya. Mungkin orang-orang zaman sekarang tidak tahu film Titanic, tapi melegenda. Ada satu kejadian, saudara. Ada 2 tokoh utama, saya ingat banget. Ya, umur ya, saudara ya. Ada 2 tokoh utama. Ada Jack dan, waduh, iya, Boys Cafe. Ada Jack dan ada Rose. Suatu saat Rose yang kehidupannya mungkin glamor, kehidupannya mungkin kaya, merasa kosong dalam dirinya. Merasa dirinya tidak berharga. Merasa yang ada kurang dalam dirinya. Bertemulah Rose dengan Jack. Lalu Jack bilang, ayo aku ajak ke atas kapal di ujung. Lalu ada lagu, Show Must Go On ya. Ya itu, Celine Dion. Bisa diiringi Celine Dion? Nah, ini kita the show, ya itulah. Tiba-tiba, mau kemana Jack kita? Tenang Rose, saya bawa engkau ke tempat yang sangat menarik. Lalu Rose diajak ke atas kapal yang besar ada di ujung. Sini, wah. Na. Di ujung, aku mau gimana? Udah tenang.
lepaskan tanganmu, jangan kamu pegang. Tapi aku takut gitu kan. Tenang saja, ada saya. Tapi aku takut, tenang, ada saya. Mas Jack. Tapi kan angin menerpa. Lautan Pasifik, samudra lepas. Lagi musim dingin, saudara. Lepaskan saja. Maka Rus mau melepaskan. Kenapa? Jack bilang, ada saya di belakang. Dia lepaskan, lalu si Jack megang tangannya Rus. Iya ya, iya. Megang tangan, saya lupa soalnya udah lama. Megang tangannya Rus, saudara. Itulah tanda atau itulah sebuah kepercayaan. Mempercayai Tuhan dengan segenap dan dengan selaras. Badai boleh berlalu, tapi percaya ada Tuhan yang memegang kita, saudara. Ya, udah jangan diterus-terusin, lagu rohani aja kita rubah ya. Seperti Jack dan Rose. Rose takut, tapi ada Jack yang ada di belakang. Pada hari ini saudara, mari kita pandang Tuhan. Kita selalu ada untuk Tuhan. Kita selalu mempercayakan Tuhan dengan apa? Next slide. Mempercayai dengan apa? Segenap dan dengan selaras. Mempercayai Tuhan dengan apa? Sekali lagi. Ragu-ragu nih. Apa terbawa suasana Titanic enggak ya? Mempercayai Tuhan dengan apa? Mempercayai Tuhan dengan segenap dan selaras. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur saudara. Katakan, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Terima kasih Yesus, terima kasih.